kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya, mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya misalkan, atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Udah satu mobil saya siapkan, udah saya rapikan. Jadi saya minta tolong banget sama teman-teman untuk menanyakan mana surat kuasanya, supaya saya kembalikan sekarang. Jadi nggak ada lagi penundaan, supaya nggak ada statement yang menyatakan saya menahan barang atau apapun. Saya nggak mau. Kenapa baru sekarang sih? Kenapa baru sekarang? Pada saat itu kan ada orang tuanya Mas Ferry, Ibu, sama Mas Ari datang. Ya mungkin salah satunya juga harusnya pada saat itu kan bisa. Ya ginilah, ini semua terjadi akibat ya diputusnya hubungan berkomunikasi, sehingga menyebabkan ada kesalahpahaman, ya, ada kekeliruan gitu. Dan yang pasti bukan dari pihak kami. Ya, dari awal pihak kami ingin menyambung silaturahmi, karena kalaupun ada dugaan KDRT, yang KDRT ini kan bukan keluarga gitu. Oh iya, tentunya yang pasti sama keluarganya. Jadi saya langsung aja mumpung ketemu, karena biasanya saya hanya melihat dari televisi. Jadi saya pikir ada baiknya, ini sudah qadarullah ya, bahwa kita bisa bertemu di sini. Karena saya jujur Bang Sunan, saya sudah menyampaikan apa yang menjadi statement Bang Sunan kemarin soal ancaman atau dugaan atau apalah namanya, bahwa di sini saya harus mengembalikan barang-barang Ferry yang ada nilainya. Jadi alhamdulillah ini disaksikan teman-teman wartawan. Saya sudah menyiapkan berita acara. Semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya, baik dokumen maupun ada nilainya, yang katanya, Bang Sunan bisa dengarkan dulu, yang katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancam hukuman berapa, teman-teman udah hafal? Berapa tahun? 4 tahun. Sangat menggebu-gebu. Bahkan saya lihat di media, beliau menyampaikan kalau orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Saya juga sampai detik ini masih berharap bisa di agenda-agenda persidangan berikutnya senior itu bisa hadir ya. Gitu. Bang, ada tadi mediasi di dalam seperti apa sih kesimpulannya dan yang ikut mediasi Pak Imam. Kalau untuk mediasi di dalam tadi, artinya gini, hakim mediator itu benar-benar ingin pada prinsipnya menyatukan kembali rumah tangga antara Mas Ferry dengan Mbak Vena ya. Nah makanya di sini hakim mediator meminta untuk membuat permohonan kepada Polda untuk menghadirkan Mas Ferry di persidangan ini. Kalau memang tidak bisa, paling nggak ada waktu hakim mediator di acara mediasi berikutnya itu via ini ya, video call atau online gitu. Jadi memang benar-benar mau melihat bahwa rumah tangga ini masih bisa disatukan atau tidak, itu. Jadi ditunda apa gagal? kalau hari ini ditunda sampai 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 9 Maret kalau nggak salah ya. Kalian pengembalian barang itu ya, Bang? Ya, jadi tadi juga ini kita bicara terkait proses persidangan dulu. Jadi tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa gugatan ya atau permohonan dengan nomor 595 itu terlebih dahulu terdaftar, dan nomor 600 itu mengikuti setelahnya. Tadi ada kesepakatan bahwa yang akan terus disidangkan itu perkara yang terlebih dahulu masuk, yaitu perkara kami gugatannya Mas Ferry di nomor 595 gitu. Nah sementara tadi juga melalui kuasa hukumnya didengar di dalam majelis hakim juga bersama ada Mbak Vena dan keluarga menyampaikan bahwa perkara nomor 600 atau gugatan dari pihak Mbak Vena itu minggu depan akan dicabut.
hukum atau persidangan yang berjalan tentunya itu dari nomor 595 atau pihak Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat. Itu tadi agendanya hari ini seperti itu. Bang, tadi yang sempat ngobrol-ngobrol di depan itu sama Mbak Vena itu gimana? Seperti yang Apa ini? Ini surat kuasa itu. Ya, tadi kan seperti saya sudah sampaikan. Jadi gini loh ya, saya ini kan juga sibuk. Ya jujur, mungkin teman-teman tahu, saya juga sibuk. Ya, bukan hanya perkara urusan apa namanya, kalau kata senior saya ini urusan pinak, urusan receh. Saya juga orang sibuk. Artinya ketika ada surat dari Mas Ferry, ya lalu saya teruskan ke siapa? Pak Imam untuk menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan administrasi ini. Kenapa belum juga apa namanya bisa pengembalian itu terlaksana? Ya tentunya karena permintaan dari pihak mereka. Mereka meminta, ya nggak tahu ya, ini agak sedikit ribet atau bicaranya jadi bicara hukum, bukan bicara kekeluargaan. Pihak mereka meminta surat kuasa dari Mas Ferry, ya, yang dimana kita sama-sama tahu nih, untuk ketemu Mas Ferry juga tidak mudah, untuk mendapatkan surat kuasa juga tidak mudah. Artinya pihak mereka yang meminta, ya. Namun demikian, walaupun sulit, walaupun tidak mudah, kami akan mencoba ya, mengupayakan mengikuti permintaan mereka, yaitu dengan surat kuasa dari Mas Ferry yang ditandatangani di atas materai. Ya, artinya kalau hari ini belum bisa ada pengembalian, ya tentunya karena permintaan dari pihak mereka. Begitu. Mereka minta ada surat di atas apa? Di atas tanda tangan di atas materai apa ini. Jadi bukan dari pihak mereka. Dan perlu diketahui juga di sini tidak ada penekanan atau paksaan, ya, tidak ada penekanan atau paksaan yang mengharuskan kita segera harus hari ini juga bikin surat, harus terbang ke Surabaya. Tidak ada. Saya katakan dengan tegas, tidak ada yang bisa memaksa kami selaku kuasa hukumnya Mas Ferry untuk segera menerima barang. Tidak ada. Ya, mohon maaf. Tadi mungkin teman-teman juga merekam pada saat saya bersama Mbak Vena, saya sangat menghargai seorang perempuan, sehingga saya tidak mau ya debatable. Saya tidak mau debatable. Saya sangat menghargai seorang perempuan. Ya, begitu juga saya menyayangi ibu, istri saya dan anak perempuan saya. Sehingga ya saya mungkin tadi teman-teman bisa melihat ya saya lebih banyak dia. Nah, memang saya tidak menginginkan adanya saya sama Mbak Vena jadi debatable. Ya, jadi bergeser urusannya. Bukan fokus KDRT, bukan fokus perceraian, nanti fokusnya sama saya gitu loh. Sehingga saya tadi lebih banyak mengalah karena saya menghargai dan menghormati seorang perempuan, dan perasaan dan emosionalis seorang perempuan saya sangat menghargai. Dan tadi saya sudah klarifikasi bahwa memang itu cara saya untuk mengedukasi masyarakat, ya, dengan contoh cerita lah, ya. Kan saya hanya mengikuti lah. Senior juga suka menyampaikan juga kan, menyudutkan klien saya juga dengan cerita mencontohkan, ya kan, klien saya tidak ada masalah. Nah, saya hanya mengikuti senior saya, mencontohkan kebetulan dengan ada persoalan seperti ini. Saya mengedukasi masyarakat bahwa ketika kita dititipin barang, ya, atau menguasai barang yang bukan miliknya kita, ya, dan ketika orang tersebut pemilik barang meminta dan tidak dikembalikan, maka di situ ada ancaman pidananya, ada ancaman dugaan pidananya, gitu. Jadi itu sebenarnya hanya tadi sudah klarifikasi, Mbak Vena juga sudah paham bahwa itu adalah bentuk edukasi supaya tidak terjadi. Nah, saya sangat mengapresiasi juga kepada Mbak Vena, ya, melalui juga kuasa hukumnya, karena ternyata edukasi saya untuk masyarakat itu diterima dengan baik, direspon dengan baik, sehingga Mbak Vena dan tim kuasa hukumnya mempersiapkan barang-barang milik atau haknya Mas Ferry untuk dikembalikan. Ya, artinya tidak perlu ada somasi, tidak perlu sampai laporan polisi. Nah, ini saya sangat mengapresiasi, gitu. Ya, jadi saya garis bawahi, tadi sudah clear dengan Mbak Vena. Saya juga lebih baik tidak banyak bicara, tidak banyak klarifikasi, karena biar bagaimanapun saya harus menghormati beliau di atas saya usianya, kakak saya, beliau seorang wanita. Gitu. Ya. Jadi kapan Bang? Saya sudah bilang
Tidak ada pihak manapun yang bisa menekan, memaksa kami untuk ngasih deadline. Pokoknya harus bikin surat kuasa, nggak ada. Itu satu, nggak ada. Kedua, kan memang ada kendalanya. Kendalanya Mas Ferry itu tidak sedang berlibur. Dia ada di dalam sel tahanan polisi saat ini. Sehingga untuk bertemu juga tidak mudah. Untuk mengambil tanda tangan kuasa seperti yang diminta juga tidak mudah. Gitu, ya. Itu yang perlu klarifikasi. Pena Melinda bakal cabut gugatan cerai ke Ferry Irawan. Pena Melinda dan Ferry Irawan sama-sama mengajukan gugatan cerai. Gugatan yang tumpang tindih itu pun membuat salah satu dari mereka harus mencabutnya agar proses bisa dilanjutkan. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Ferry Irawan mengatakan bahwa Pena Melinda yang akan mencabut gugatan cerai. Hal ini lantaran permohonan cerai dari Ferry Irawan sudah lebih dulu masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibandingkan dengan gugatan Pena. Kesepakatan yang akan terus disidangkan adalah perkara yang lebih dulu masuk, yaitu perkara kami, gugatan Mas Ferry. Sementara melalui kuasa hukumnya, Mbak Pena, minggu depan akan dicabut, ungkap Sunan Kalijaga ditemui setelah sidang perdana perceraian Pena dan Ferry, Kamis 23 Februari. Pencabutan gugatan cerai yang akan dilakukan oleh Pena Melinda mendapat respon positif dari Ibunda Ferry Irawan, Haryati. Dalam video yang diunggah Sunan ke Instagram, Haryati mengaku bahagia sang menantu mau mencabut gugatan cerainya. Bahagia banget ya, nggak nyangka juga kok hari ini gitu. Ya alhamdulillah, ungkap Haryati Semringah.